Halo, namaku Roni, ini istriku Lili. Kami berdua pasangan dari Surabaya yang hobi kulineran dan mengendarai EV untuk road trip. Kali ini kami akan membawamu menikmati perjalanan kami yang kami namai Minion Dolan Celebes, mengelilingi 6 provinsi di Sulawesi, mulai dari Makassar sampai Manado. Ya, setelah kami kemarin sudah di Jawa, Bali, Sumatera, nah kali ini kami sengaja memilih Sulawesi. Karena dari survei yang sudah kami lakukan, Sulawesi itu paling siap lah untuk EV. Nah, walaupun memang tetap pasti ada titik-titik yang belum ada SPKLU-nya. Nah, untuk itu kami memang sudah berencana untuk meminta bantuan ke pihak PLN di Sulawesi agar kami boleh numpang charging dengan charger portable kami yang 16 ampere. Ya, waktunya akan jadi lebih lama 2 kali. Tapi kami berharap semuanya bisa berjalan dengan baik. Estimasi awal sekitar 5.000 kilo dan maksimum 1 bulan. Nah, persiapan Minion Dolan Celebes ini kurang lebih 2 bulan. Tujuan awal perjalanan ini adalah untuk membuktikan bahwa EV itu aman dan sanggup untuk berkendara antar kota, bahkan melintasi 6 provinsi. REV yang kami pakai ini secara spek tergolong yang paling basic. Kalau itu sanggup mengelilingi 6 provinsi di Sulawesi, tentu pemilik EV dengan spek yang lebih tinggi dan lebih bagus dari REV kami, tentu tidak perlu khawatir untuk membawa EV-nya berkendara jauh. Untuk ke Makassar, kami sengaja milih kapal Dharma Kencana 7 yang lagi viral dan rame banget di medsos. Kami sengaja cari kamar VIP yang katanya bagus itu. Ini kapal katanya memang terbesar di Indonesia saat ini. Hunting tiketnya seru. Ngalang-ngalai war tiketnya Coldplay. Akhirnya kami dapat tiket seminggu sebelum keberangkatan. Dan ini adalah pengalaman pertama kami pakai kapal antar pulau dengan waktu yang sangat lama. Perjalanan kami tiba di Pelabuhan Tanjung Perak jam 12 siang. Harusnya kapal itu naik jam 3, tapi ternyata kami baru bisa naik kapal itu jam 6 sore. Kapal baru berlayar jam 9 malam, ditambah 32 jam perjalanan. Kami baru tiba di Makassar itu jam 7 pagi dan baru bisa keluar mobilnya ini jam 8. Jadi total itu kami dalam perjalanan ini itu menghabiskan waktu sekitar 43-44 jam. Luar biasa. Selama pelayaran itu nggak ada signal blast loh. Untungnya kamar VIP-nya bagus. Di dalamnya ada 2 bed. Kemudian ada kamar mandi dalam, ada air panasnya, dan kami dapat 3 kali makan 1 hari. Nah, kapal ini benar-benar sangat besar. Kapasitasnya bisa 1.000 orang, juga 200 kendaraan. Di dalam kapal itu juga ada coffee shop, ada minimarket, ada restorannya, juga ada barbershopnya. Termasuk di kamar itu ada bathtub-nya loh, Iya. dan air panas. Betul. Aku lupa mention itu. Sampai 3 di Makassar, kami menginap 1 malam. Karena waktu balik kami akan stay lagi. Langsung visit ke beberapa spot populer di Makassar seperti Masjid Kuba 99 di CPI, Pantai Losari, juga beberapa kulineran di Makassar. Sorenya kami pergi ke desa wisata Ramang-Ramang, salah satu deretan pegunungan kars yang terbesar di dunia, dan itu di daerah Maros.
Kami harus menyusuri sungai, naik perahu, menuju Kampung Berua. Sangat indah sekali pemandangannya di sana. Besoknya kami berangkat ke Rantepao. Dari Makassar itu 8 jam perjalanan plus 2 jam charging, yaitu pas kita berhenti di Parepare. Parepare itu disebut kota cinta Habibie Ainun. Di sana kami selain ngecharge juga visit monumen cinta Habibie Ainun itu, juga sekalian makan siang. Nah, setelah itu kami ngelewatin kota Enrekang. Di Enrekang ini kemarin ini habis kena banjir sama longsor, sehingga di beberapa titik itu jalanan masih rusak dan ada penyempitan. Nah, di Enrekang jangan lupa ini harus wajib mampir di rest area yang spotnya itu untuk lihat view Gunung Nona. Cakep gitu. Terus kami tiba di kota Makale di Tanah Toraja itu sekitar jam 6 malam. Tapi kami menginapnya di Rantepao di Toraja Utara itu sekitar 1 jam perjalanan dari Makale, karena SPKLU ada di situ di Rantepao. Nah, selama di sana kami menginap di Hotel Toraja Misiliana. Itu adalah salah satu hotel yang paling recommended di kota Rantepao. Nah, selama 3 hari kami wisata di Toraja, kami ditemani oleh Mas Ade dari Jejak Celebes. Hari pertama, kami mengunjungi desa wisata Kitekesu, salah satu desa di Toraja yang masih menggunakan adat Toraja, yaitu rumah tongkonan. Di sana ada kubur batu yang usianya sudah 500 tahun lebih. Kemudian kami juga mengunjungi desa Palawa, yaitu desa adat Toraja yang paling tua yang juga ada di Toraja. Fakta menarik, di setiap depan rumah tongkonan itu ada tiang yang isinya ada susunan tanduk kepala kerbau. Semakin tinggi susunan tanduk kepala kerbau ini, itu menunjukkan semakin tinggi status sosialnya. Lalu tiap bangunan selalu berpasangan kayak suami istri gitu, yaitu bangunan tongkonan dan lumbung padi yang letaknya saling berhadapan. Dan di tiap dindingnya itu diukir dengan berbagai motif yang berbeda. Lanjut ke Bori Kalimbuang. Ini salah satu situs budaya Indonesia yang sudah masuk ke dalam daftar warisan dunia UNESCO. Sudah ada dari sejak abad 17, itu berupa batu menhir, yaitu batu berdiri, yang bisa dibilang mirip seperti Stonehenge lah modelnya itu. Di sana ada banyak batu-batu yang dilubangi sebagai kuburan di mana jenazah-jenazah ditempatkan di dalamnya. Juga ada kuburan bayi yang belum tumbuh gigi, di mana bayi yang belum tumbuh gigi ini itu dianggap masih murni dan jenazahnya itu dibungkus lalu ditempatkan kayak diselipkan gitu di batang pohon tara yang maksudnya itu dikembalikan ke rahim ibunya. Setelah itu kami mengunjungi Lokomata. Ini batu besar sekali dilubangi untuk penempatan jenazah-jenazah. Lalu wisata kuburan ini kami akhiri dengan mengunjungi Londa. Ini adalah kawasan pemakaman gua alam yang ada di Toraja Utara. Nah, di sana kita bisa melihat jenazah berupa peti-peti itu ditempatkan di sudut-sudut gua. Begitu aja ada beberapa tengkorak juga. Terus di depan itu terdapat banyak patung, itu disebut tau-tau. Dalam bahasa Toraja itu namanya tau-tau. Nah, patung ini itu mirip dengan orang yang meninggal. Nah, proses untuk bikin tau-tau ini cukup mahal. Jadi ada lewat beberapa prosesi upacara. Terus ada juga yang namanya peti mati kuno, itu disebut erong. Ini digantung, jadi ditempatkan di dinding di gua di bagian atas. Nah, ini biasanya yang pakai ini adalah statusnya bangsawan. Makin tinggi erong itu ditempatkan, berarti makin tinggi pula status si yang meninggal ini. Dan itu tentu juga makin mahal. Mereka percaya jika seseorang meninggal itu perlu diantar untuk menuju nirwana.
Nah, prosesnya ini dikatakan namanya prosesnya Rambu Solo, dan itu perlu menyembelih puluhan bahkan ratusan kerbau dan babi, dan itu biayanya sangat-sangat tidak murah. Bisa sampai miliaran itu. Betul itu. Nah, tanpa Rambu Solo, mereka dianggap masih belum meninggal tapi sakit dan hidup bersama mereka di rumah. Jadi ya didandanin, diajak ngobrol, dikasih teh, dikasih kopi, dikasih rokok, seperti begitu. Nah, sayangnya pas kami di Toraja tidak ada upacara Rambu Solo sama sekali. Hari kedua itu kami harus bangun lebih pagi. Nggak pakai sarapan karena memang harus nyampe ke tempat yang disebut Lembah Olon. Ini cukup jauh perjalanannya dan cukup menantang. Jalanannya itu ya bisa dibilang semi rusak, tapi minion masih bisa lah. Kita siksa kanan kiri, jalan pelan-pelan, melewati jalanan-jalanan yang berbatu-batu itu bisa. Tapi 4 kilo sebelum sampai di tujuan, di bukitnya itu, benar-benar kita sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Karena jalanan udah rusaknya parah, batunya makin besar, dan ada longsoran-longsoran batu yang bikin jalanan itu jadi banyak batu-batu kecil. Nah, sialnya sudah tidak bisa terus, baliknya juga nggak bisa. Karena apa? Jalannya nanjak, banyak batu, ban mobil nggak dapat traksi. Jadi akhirnya setelah kita coba-coba nggak bisa, diputuskan Mas Ade yang bawa mobil satunya lagi ini untuk cari bantuan ke desa terdekat, desa sebelumnya. Kami nunggu sekitar 2 jaman lah. Panas terik, nggak ada sinyal, hutan pula. Akhirnya mereka datang nih, bawa hardtop 4-wheel drive. Nah, karena sudah sampai di sana, kami lanjut sampai ke Lembah Olon. Terus sampai di tujuan, wow, semua yang sudah kami alami ini, perjalanan yang sekian lama, susahnya luar biasa, sampai sempat kepanasan dan segala macam itu semua terbayar lunas. Karena apa? Lembah Olon itu memang cantiknya pol. Pas selesai sudah, kami balik, minion ditarik yang hanya jarak 200 meter itu, kami sudah bisa mengendari balik ke Rantepao. Di hari ketiga, kami harus bangun lebih pagi lagi. Kami bangun jam 4 pagi. Karena kami mau ke Lolai Totombi. Orang bilang itu negeri di atas awan. Nah, sebenarnya kami ke Lolai Totombi ini ada spekulasinya. Karena apa? Karena awan-awan yang kadang-kadang itu kami tidak bertemu dengan awan yang diharapkan seperti itu. Nah, selama 3 hari di Toraja, kemarin itu kami sama sekali nggak ketemu matahari. Karena kalau pagi itu selalu hujan, jadi bisa dibayangkan kan. Nah, ternyata waktu kami sampai di Lolai Totombi, kami sangat beruntung. Karena apa? Kami dapat sunrise-nya. Kami juga dapat awannya yang seperti permadani itu. Sangat cantik sekali. Setelah itu kita turun ke kota Makale menuju Buntu Burake. Di sana ada patung Yesus memberkati, diklaim sebagai patung yang tertinggi di dunia, setinggi 45 meter, tapi dibangun di atas bukit 1.700 mdpl. Itulah perjalanan kami selama 3 hari wisata di Toraja sebelum kami lanjut ke kota berikutnya. Lanjut ke kota Palopo. Ini perjalanan dari Toraja ke Palopo itu cuma 60 kilo, tapi harus kami tempuh dalam waktu 2 jam. Jalanan berkelok-kelok melewati pegunungan. Nah,
di Palopo ini ternyata kota yang cukup besar dan ramai. Di sana sudah ada mall, hypermart, KFC, McD. Nah, ini cukup menarik kota ini. Terus setelah itu kita ke Malili. Lalu mulai masuk ke perbatasan antara Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tenggara. Di sini jalanannya makin naik, turun, berkelok-kelok, udah kayak cacing lah di Google Map. Pilihannya tuh kalau habis kiri, kanan, nggak ada jalan lurus deh. Kalau nggak kiri terus, kanan. Nah, ini nih makanya setiap kali kita lewat belokan itu harus bunyikan klakson. Makanya sampai sempat mikir harusnya di Minion REV ini dipasang klakson telolet kayak di bus sama di truk. Itu sebabnya perjalanan dari kota Malili ke kota Kolaka itu jaraknya 290 kilo harus kami tempuh dalam waktu 8 jam perjalanan, masih ditambah 2 jam untuk charging. Nah, di tengah perjalanan itu kami melewati geowisata Danau Biru. Kami tiba di sana itu sebenarnya sudah sore, sudah tutup, tapi untungnya kami tetap bisa masuk. Dan wow, luar biasa. Itu danau bersebelahan dengan laut, tapi airnya tetap tawar. Airnya jernih luar biasa sampai kita bisa lihat ke dalamnya. Dan sebenarnya bisa saja kita berenang atau menyelam di situ, menikmati keindahan danau itu luar biasa cakepnya itu. Setelah semalam di Kolaka, kami langsung lanjut ke Kendari dan tinggal 2 malam di sana. Dari Kendari kami langsung lanjut ke Morowali. Nah, perjalanan ke Morowali ini jaraknya 315 kilo, harus kami tempuh dalam waktu 13,5 jam. Kenapa begitu? Karena kami harus cas di kota Asera selama 3 jam, karena di sana tidak ada SPKLU. Perjalanan ini melewati Konawe Utara yang sempat terendam banjir cukup lama. Yang untuk melewatinya kami harus menyeberang dengan menggunakan perahu pincara. Kalau mobil kena biaya 800.000 untuk sekitar 300 meter. Untungnya saat kami tiba di sana, banjir sudah surut. Jalanan sudah cukup kering, cuma rusak karena terendam air cukup lama, terendam banjir cukup lama. Sebulan lebih itu. Betul, sebulan lebih. Di Morowali kami menginap di kota Bungku dan kami dapat surprise dari PLN. Di sana dipasang spanduk selamat datang. Ada foto kami loh. Nah, kemudian perjalanan kami lanjutkan ke kota Tentena. Di sana kami nginap di Terrace Resort di tepi Danau Poso. Dan kami di sana main di air terjun apa namanya? Saluopa. Ya, air terjun Saluopa. Kemudian kami melanjutkan ke Ampana untuk persiapan kami menuju ke kota Luwu. Di Makassar kami mencoba coto Nusantara yang originalnya coto Makassar, yang kaldunya sangat medok sekali. Kami makan dengan buras dan ketupat, betul. Terus kita lanjut pangsit mie Palu. Ya. Cabang di Surabaya udah ada, tapi kita mau coba yang katanya lebih enak dan memang enak. Terus Dessert Nah, kita di Mama Topo Kue dan es krim. Itu kita coba es palu butung, Pisang hijau, sama satu lagi apa ya? bubur Manado. Betul. Dan jajan-jajan pasar di sana tuh ternyata enak banget loh. Hampir mirip-mirip dengan Jawa, cuman ternyata sebutan namanya beda. Tapi setelah dimakan, kalau di Jawa namanya ini. Beda nama. Dan terakhir kita nyoba seafood juga di New Dinar. Fresh seafoodnya. Nah, di Pare-Pare kami nyoba yang namanya bebek palekok. Nah, ini bebek goreng dipotong kecil-kecil, bumbunya itu kayak mungkin mirip bumbu rendang atau bumbu krengsengan gitu kalau di Jawa. Itu medok banget dan bumbunya very tasty. Itu kalau dimakan sama nasi itu nagihnya luar biasa, walaupun agak sedikit pedas.
Di Toraja kami mencoba papyong. Papyong itu makanan Toraja yang masaknya menggunakan bambu. Nah, apa aja yang dimasukkan dalam bambu itu bisa ayam, bisa daging babi, bisa ikan mas juga. Dan sangat asik kalau dimakan atau pasangannya adalah minuman tua. Apa namanya itu? Balok. Balok. Itu tua Toraja. Dari aren. Di Palopo kami coba masakan namanya kapurung. Ini masakan kuah berisi sagu dan dicampur dengan daging ikan atau ayam dan aneka sayuran. Biasanya mereka suka pakai sayuran daun kelor. Nah, lalu juga ada namanya ikan paride. Ini ikan kuah asam pedas. Asamnya itu dari apa namanya? Buahnya kecombrang. Itu Asam patikala. betul. Nah, terus yang paling asik ada namanya ikan peyek lure. Nah, peyek lure ini terbuat dari ikan yang mirip teri tapi lebih besar. Nah, dan dia lebih berdaging. Itu dicampur dengan tepung dengan aneka bumbu, digoreng kering, dan itu rasanya gurihnya luar biasa. Dari luar itu kita crispy, tapi di dalamnya itu kita masih bisa ngerasain empuknya daging ikan. Di Kendari kami nyempetin sarapan di warung kopi Daeng, tempat berkumpulnya para penikmat kopi di Kendari. Rasa kopinya nampol banget. Sarapan bareng nasi campur ataupun nasi kuning sedap banget di sana. Terus itu sinonggi. Oh betul sinonggi. Sinonggi itu sebenarnya mirip sama kapurung. Cuma sinonggi ini dia kuahnya itu pakai kuah ikan atau ayam atau sapi. Nah, uniknya untuk sagunya ini harus bikin sendiri, melintir pakai Sumpit. Terus jadi besarannya itu tergantung pelintirannya kita. Tuh. Terus juga ada ayam tapauloho. Nah, itu ayamnya itu pakai kuah asam, di mana asamnya itu dari daun kedondong. Itu enak banget. Unik lah makanan di sana. Di Tentena menu andalannya adalah ikan mujair dan ikan sogiri. Karena mereka di dekat Danau Poso, jadi pasti ikannya ikan air tawar. Ikan sogiri ini kalau di Jawa namanya ikan sidat, betul. Keluarga dengan ikan belut, tapi bersisik sama bersirip. Nah, ikan sogiri ini kenapa jarang? Karena kebanyakan diekspor ke Jepang. Orang Jepang sangat suka ikan sogiri ini. Jadi saya merasa beruntung bisa ngincipi yang namanya ikan sogiri ini di Tentena. Bahkan di Tentena itu ada loh monumen ikan mujair dan sogili. Mirip kayak monumen suro dan buaya, tapi ini versi Tentena. Di ujung timur Provinsi Sulawesi Tengah itu ada kota yang namanya Luwu. Pada awalnya kami memang tidak ada rencana sih visit Luwu. Karena apa? Akses jalan ke Luwu, keluar masuk itu hanya ada satu jalan nasional. Kalau kami ke Luwu, effortnya itu sangat besar. Karena apa? Dalam perjalanan maupun di Luwu itu sama sekali tidak ada SPKLU. Sehingga kami hanya bisa mengandalkan charger portable yang tentu casnya lama. Nah, tapi ada temen nih terus-terusan memprovokasi kami untuk ke Luwu. Katanya bagusnya luar biasa. Oke, akhirnya setelah kami rundingan di perjalanan kami ubah rutenya ini kami kunjungi ke Luwu. Karena apa? Setelah kami survei, ternyata ada alternatif. Dari Luwu kami bisa langsung ke Gorontalo pakai kapal feri penyeberangan, di mana tentu kami harus ngatur waktu juga selama di Luwu. Karena apa? Feri itu hanya ada 3 kali seminggu dari Luwu menuju ke Gorontalo. Nah, selama 2 hari di Luwu, kami berwisata di sana, mengeksplor Luwu itu ditemani oleh Mas Michael Wage. Ini pemuda lokal asal Banggai yang sangat mengenal daerahnya. Nah, untuk menghemat waktu juga, Minion kami istirahatkan dulu dan kami pakai mobil yang lain. Hari pertama dengan charter speedboat
kami menuju Danau Paisupo di Banggai Kepulauan. Jaraknya 32 km, ditempuh dalam waktu 1 jam, tapi cukup membuat kita semua basah kuyup dari rambut sampai pakaian karena tersiram air laut. Kenapa begitu? Karena hari kita berangkat itu ombaknya ternyata cukup besar. Nah, sampai di Paisupo, cantik wall danaunya. Airnya sangat bening, kita bisa melihat dasar danau dengan kasat mata. Orang bisa berenang, bisa juga keliling dengan sampan untuk mengelilingi danau tersebut. Kemudian kita menuju ke Pantai Poganda. ya Pantai Poganda. Di sana kita bisa Asik lah. asik ya. Duduk-duduk di bungalow tepi pantai, makan pop mie, minum kopi. Mantep. Lihat. Pandangannya bener-bener Iya. luas banget, nggak ada batas. Pas baliknya, speedboat menunggu kami di Pantai Poganda. Jadi waktu berangkat turunnya di Danau Paisupo, tapi pada waktu balik dia speedboatnya menunggu di Pantai Poganda. Sampai di Kota Luwu, lebih kuyup lagi kami sampai di Kota Luwu. Nah, hari kedua kami pakai mobil guide pergi ke Desa Balanta. Ini tempatnya ada di ujung paling timur Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi udah ujung banget. Nah, jaraknya dari Kota Luwu itu sekitar 105 kilo, tapi waktu tempuhnya itu 3 jam. Nah, sampai di sana kami naik perahu boat sekitar berapa jam? 1 1 jam. 1 jam. Nah, itu ke Pulau 2 namanya. Di Pulau 2 itu, pulaunya itu sebenarnya kecil, tapi perbukitan. Nah, dengan tangga-tangga yang begitu banyak itu kita bisa naik sampai ke puncak. Dan waktu kita sampai di puncak, wih, view-nya itu top. Semua yang sudah capek, terus semua effort kami yang sampai ke tempat itu, semuanya terbayar. View-nya memang luar biasa. Kita bisa melihat laut, lalu langitnya luar biasa bagus. Nah, oh ya, satu lagi buat yang suka diving. Di Pulau 2 ini ternyata salah satu diving spot terbaik di dunia. Di Luwu kami juga mencoba kulineran lokal, yaitu milu siram dan perkedel ikan. Milu itu jagung, jadi kayak Sup jagung. ya mirip-mirip gitu. Kemudian juga ikan kadompe, ikan yang bergizi, yang kalau di Jawa disebut ikan kembung. Juga rahang tuna tentunya. Enak banget pokoknya. Setelah selesai eksplor Luwu, kami menuju ke Gorontalo dengan menggunakan feri penyeberangan. Itu lewat dermaganya lewat kota yang namanya Pagimana. Itu sekitar 2 jam dari Luwu. Penyeberangnya sendiri dengan feri itu butuh waktu sekitar 10 jam. Kami berangkat mulai berlayar itu jam 9 malam, tiba di Gorontalo jam 7 pagi. Nah, untungnya ada bantuan orang dalam. Kami bisa dapat
kamar kapten, sehingga kami malam itu kami bisa tidur dan mandi dengan nyaman, tidak perlu lagi tidur di mobil. Karena apa? Memang di ruang tunggunya itu sudah penuh seseorang, karena memang waktu kami nyebrang itu berbarengan dengan momen libur Idul Adha. Tiba di Gorontalo, kami langsung ke Botu Barani, yaitu tempat wisata hiu paus. Beruntung lagi kami. Karena apa? Karena hiu paus yang sebelumnya sudah menghilang 14 hari karena kedatangan tamu paus orca, itu sudah ada di sana sejak 4 hari sebelumnya. Jadi pas sampai sana, kami langsung cus. Kami jadi orang pertama yang ketemu dengan dan foto dengan hiu paus. Halo Shirley. Setelah selesai, kami lanjut sarapan nasi kuning Gorontalo di Rumah Makan Sabar Menanti di Gorontalo. Rumah makan yang legendaris sejak tahun 1956. Kami juga nyoba kulineran lokal di Rumah Makan Meranti Indah. Itu rumah makan yang dikunjungi Pak Jokowi. Ada Ikan bakar minyak angus. Ya, sama ikan goreng rica balapan. Kok balapan? Balangan. Lalu kemudian juga sama ayam Iloni yang rasanya enak, cuma cukup pedas. Setelah stay 1 malam di Gorontalo, kami lanjut perjalanan menuju ke Manado. Nah, perjalanan ini kami lakukan lewat jalur selatan, di mana kami lewat kota Molibagu. Di kota Molibagu, kami sebenarnya hanya mampir cas bentar, tapi ternyata bertepatan ketemuan sama GM-nya PLN Sulutenggo, namanya Bapak Patar. Nah, kami diminta untuk ketemuan sama beliau nih. Akhirnya kami dijamu, makan, ngobrol-ngobrol sejenak tentang perjalanan kami dengan EV, perkembangan dan segala macam di daerah Sulutenggo, SPKLU dan segala macam. Nah, setelah itu kami berpisah dan kami bermalam dikawal menuju ke kota Mobagu. Di sana kami sudah disiapkan penginapan, dijamu makan malam, masih dibawain oleh-oleh. Akhirnya kami tiba di Manado. Di sana kami tinggal 4 malam untuk menikmati kota Manado, eksplor ke Tomohon, Danau Tondano, sampai ke Bitung. Nah, di Tomohon kami penasaran nih dengan yang namanya pasar ekstrim Tomohon. Di sana itu menjual daging-daging yang tidak lazim diperdagangkan di pasar pada umumnya. Ada ya daging ular, kelelawar, daging anjing, babi hutan. Nah, ini ya sekedar experience bahwa ya kami pernah ke situ, sedikit horor, tapi oke lah, yang penting kita pernah ke pasar ekstrim Tomohon. Sempat juga kami mampir ke Pertapaan Karmel di Tampusu. Ini adalah Pertapaan Karmel ketiga setelah di Tumpang maupun di Cikanyere. Dan ini bisa dibilang pertapaan yang paling bagus view-nya. Karena di satu sisi dia menghadap ke Danau Tondano, di sisi yang lain menghadap ke Gunung Tampusu. Di sana kami sempat berkenalan dan ya bertemu dengan penanggung jawab di situ, Romo Marsi CSE. Ya, top lah pemandangannya. Kami mencobai makanan khas Minahasa, all you can eat hangmin di Tomohon. Terus kemudian ada sate rage di Tomohon juga. Di Tomohon juga, enak banget sate itu, nggak ada kayaknya di Jawa. Kemudian juga biapong. Biapong itu biapong isi atau mantau isi. Ya. Lalu kita juga coba mie lau-lau ya? Ya, mie lau-lau. Itu bakmi kuning dicampur bihun. Itu ada di rumah makan Hoklai. Di Tomohon itu juga. Terkenal di Tomohon, udah legend. Lalu kami main ke Bitung sampai ke
KM0 Trans Sulawesi. Mestinya kami pingin nyebrang ke Pulau Lembe, tapi pada hari itu batal karena ferry pada hari itu tidak beroperasi. Di Manado, pusat keramaian tuh ada di yang namanya kawasan Megamas. Itu komplek berisi ruko, ada mall, ada restoran, tempat hiburan, dan macam-macam termasuk pantai. Itu kawasan adalah hasil dari reklamasi pantai luar biasa. Operasinya 24 jam dan ramai sekali. Bisa dibilang ya itu tempat hangout-nya orang-orang di Manado. Kita bisa melihat sunrise sama sunset-nya bagus sekali di sana. Sambil cas di SPKLU yang ada di sana. Dengan begitu, kami sudah berhasil mencapai ujung utara Pulau Sulawesi dan bersiap akan kembali menuju Makassar. Belajar dari pengalaman waktu ke Sumatera, akhirnya kami memutuskan bawa galon aqua pakai dispenser elektronik. Tujuannya untuk selain menghemat juga untuk persediaan air selama di perjalanan. Nah, tapi ini lucu. Saya ini sempat syok waktu di Toraja mau beli refill galon isi ulang nih di minimarket. Harganya 68.000. Saya sampai kira itu ini salah harga kali. Nah, terus pindah ke minimarket lain sama. Pindah kota, harganya juga sama. Ternyata di seluruh Sulawesi, kecuali Sulawesi Utara, itu harga refill galon aqua ini itu memang berkisar di harga 55 sampai 70.000. Gila, mahal banget. Nah, kenapa begitu? Itu karena memang di sana airnya itu masih import. Entah itu import dari mana lah, nggak tahu. Anehnya, untuk harga air mineral yang merek lain, itu harganya sebenarnya masih tergolong wajar dibandingkan sama aqua. Lebih uniknya lagi, begitu kita masuk Sulawesi Utara, harga galon aqua itu langsung drop antara 23 sampai 25.000. Ya, mirip-mirip lah sama Jawa, bedanya nggak banyak. Itu ya karena katanya di Manado itu ada pabrik untuk galon aqua. Perjalanan kembali dari Manado ke Makassar itu kami putuskan lewat Trans Sulawesi dan Poros Barat. Nah, sekali lagi kami harus melakukan perjalanan yang cukup panjang, yaitu dari Manado ke Gorontalo. Itu jaraknya sekitar 400 kilo dan kami tempuh dalam waktu hampir 15 jam. Itu sudah termasuk berhenti cas 2 kali di kota Inobuntu sama di Boroko. Dari Gorontalo itu kami lanjut ke Pakuyaman, lalu Marisa, dan seharusnya kami berhenti menginap di kota Moutong. Tapi setelah kami meninggalkan kota Marisa, kami ini ditelepon oleh manajer di PLN Parigi. Nah, Parigi ini adalah yang membawai SPKLU yang ada di kota Kasimbar. Kami diinfo bahwa di daerah Kasimbar itu akan dilakukan pemadaman listrik keesokan harinya sepanjang hari. Nah, karena itu dia memberikan beberapa opsi, bahkan sampai nawari untuk nyalain genset nih untuk kami. Tapi kan setelah kami pikir lah itu tidak perlu lah, karena juga tidak sesuai dengan moto kami menggunakan EV. Waduh, setelah memikirkan segala kemungkinan, akhirnya kami putuskan tidak jadi menginap di Moutong malam itu, tapi kami langsung lanjut menuju ke Kasimbar. Harapannya sampai di sana bisa charge mobil sampai penuh sebelum pagi. Nah, jadi total hari itu kami ini nyetir 470 kilo
hampir selama berapa? 17 jam. Karena kami sampai di Kasimbar itu Jam jam 1 1 pagi. pagi. Nah, sebelum sampai Kasimbar nih, sempet nih kita ngelewati yang namanya Tugu Katulistiwa. Itu satu-satunya yang ada di Sulawesi Tengah. Tetap mau tuh jam 12 malam ya harus tetap mampir, berhenti, foto-foto ya untuk kenang-kenangan lah. Yang bikin terharu, Bapak Vicky, manajer PLN Parigi, itu mengirimkan 2 orang stafnya dari Parigi ke Kasimbar. Itu 1,5 jam perjalanan loh. Untuk memastikan bahwa Minion bisa di-charge, terus kemudian mencarikan kami penginapan yang layak. Kalau enggak, kami bakalan tidur di mobil. Karena Kasimbar itu kota kecil sekelas kecamatan, jadi agak sulit untuk cari penginapan yang proper. Dua staf dari PLN yang ditugasi ini ikut menginap bersama kami, kemudian memberikan kami bekal untuk sarapan, dan besok paginya mengantar kami kembali ke Kasimbar, ke SPKLU itu. Bahkan kami masih diberikan oleh-oleh durian Parigi yang super duper enak itu. Benar-benar salut sama PLN Parigi, Pak Vicky dan tim yang benar-benar all out untuk melayani kami. Lanjut ke Palu, stay 2 malam di Palu, karena perlu waktu untuk recovery, recharge badan, karena ya kami sudah 2 hari berturut-turut, perjalanan super panjang, dan itu sempat bikin fisik. Nah, di Palu kita sempat mencoba kulineran yang namanya Kaledo Stereo. Kaledo itu adalah kaki lembu Donggala. ya, kaki lembu Donggala. Sedangkan stereo itu artinya pakai tulang susu. Enak sekali rasanya, dan ini kulineran lokal Palu dan Donggala. Lalu kita juga mencoba ayam kampung Biru Maru. Jadi itu 1 ekor ayam kampung yang diberi bumbu, dan bumbunya seperti bumbu rujak ya kalau di Jawa, seperti bumbu rujak. Jadi rasanya manis dan ada pedesnya di ujung. Enak banget, bisa ngabisin makan nasi dan ketupat kalau kita bisa makan di sana. Perjalanan tidak terasa, kami sudah harus masuk ke Sulawesi Barat nih. Selepas Donggala, itu menuju ke kota namanya Pasangkayu. Itu dekat perbatasan antara Sulawesi Tengah sama Sulawesi Barat. Itu ternyata kami sempat berhenti. Jalanan di depan kami ini macet panjang dan ada banjir. Dan banjir itu melintasi jalan. Arusnya cukup deras dan di beberapa titik itu sepertinya cukup dalam. Nah, akhirnya air agak surut, kami nekat nih jalan terus nih. Memang lumayan lah, cukup dalam, kita melewati 5-6 titik banjir. Kadang ada juga yang dibantu warga, bergantian jalannya dengan mobil yang dari depan. Itu perjalanan dari Palu ke Pasangkayu yang seharusnya cuma 3 jam, itu kami molor jadi 7 jam. Benar, ya, karena ada banjir itu kami harus berhenti. Selain untuk memang nunggu agak surut, masih harus nunggu gantian lagi mobil dari arah depan untuk supaya bisa melewati. Lanjut ke kota Mamuju, ibu kota provinsi yang paling muda, Sulawesi Barat. Kami jadi pengguna SPKLU yang pertama di Sulawesi Barat. Karena SPKLU-nya baru dipasang 2 hari. Keluar dari Mamuju, sempat kami ketahan lagi 2 jam waktu kami tiba di Jembatan Bolong atau Jembatan Kuning. Di sana itu habis ada longsor sehingga menutupi jalan dan sedang dibersihkan. Nah, kok pas kami ini nyampe jalan habis baru saja ditutup karena ada jam buka tutupnya. Itu pun harus bergantian jalannya. Nah, setelah itu kami sampai di Polewali udah sore. Nah, di Polewali kami menginap semalam. Nah, selanjutnya menuju ke Bira itu kami ada perubahan lagi rencananya ini. Awalnya dari Polewali ke Bira itu rencananya mau lewat Malino
Parepare lalu Malino, baru Bira. Tapi karena menurut dari teman-teman di PLN di Mamuju, jalanan dari Malino ke Bira itu tidak bagus, jelek, rusak lah. Akhirnya kami memutuskan mengubah rute dari Polewali, kami langsung ke kota Watampone atau kita sebut biasa itu Bone. Di sana ternyata baru dipasang SPKLU dan lagi-lagi kami jadi pemakai pertama di SPKLU di Bone. Kemudian kami di Bira stay 1 malam. Kami ngerasain yang namanya pasirnya Pantai Tanjung Bira yang putih dan halus, itu sangat-sangat bagus dan bikin kita rileks ya di Tanjung Bira itu. Kemudian dari situ kami ke titik 0 di Sulawesi Selatan. Jadi sudah klop ya. Klop lah. Pinion ini ya. Selatan dapat, utara dapat, tengah-tengahnya itu juga dapat di Tugu Katulistiwa. Dari Bira kami kembali ke Makassar lewat Bulukumba, melihat desa tempat pembuatan kapal pinisi. Itu loh, kapal tradisional yang digunakan oleh pelaut dari suku Bugis, Onjo, dan Mandar di Sulawesi Selatan. Itu kebanggaan mereka. Kemudian kami lanjut ke Jeneponto. Itu ada kincir angin PLTB. Ya, PLTB. Pembangkit listrik tenaga bayu. Yang ada di sana itu kincir angin raksasa. Cuma ada 2 di Indonesia dan dua-duanya ada di Sulawesi Selatan. Satu yang paling besar di Sidrap dan yang satu lagi ini ada di Jeneponto. Nah, awalnya kami ini pingin bisa masuk terus foto-foto di dekat kincir angin itu. Tapi sepertinya kan karena itu mereka hanya buka untuk umum itu di weekend. Karena bukan weekend, maka proses untuk perizinannya cukup rumit. Untungnya kami dibantu sama pimpinan di PLN Jeneponto. Setelah melewati beberapa proses perizinan, akhirnya kami bisa masuk dan berfoto di bawah kincir angin yang super besar setinggi 135 meter. Tiba di Makassar, kami stay 4 malam sambil menunggu jadwal kapal menuju Surabaya. Sambil menunggu kami kulineran di Makassar. Perjuangan mencari tiket kamar kapal ternyata memang nggak mudah. Jadi awalnya kami sempat mau nyerah, jadi mobilnya yang dikirim dan kaminya balik naik pesawat. Karena membayangkan 32 jam tanpa kamar, kayaknya kami udah nggak sanggup deh. Untungnya waktu kami tiba di Bone, kami dapat bantuan tak terduga dari Pak Aci dari PLN di Bone. Sehingga dengan bantuan koneksi beliau kami dapat kamar kelas 2. Ya oke lah, meskipun nggak dapat kamar kelas 1, ketimbang kami harus nunggu seminggu lagi. Dan sekali lagi kami dapat pengalaman naik kapal yang berbeda. Kali ini kami kapalnya sama, tapi kamar yang kami tempati kamar kelas 2. Wow. Di mana kamar kelas 2 itu isinya 4 orang, sehingga kami berbagi kamar dengan orang lain. Untungnya pasangan kami waktu itu sama-sama pasangan muda dan ya dari Surabaya juga. Jadi ngobrolnya agak nyambung gitu ya. Dan kemudian kami juga menikmati yang namanya kamar mandi luar yang dipakai secara bergantian bersama ratusan orang yang lain yang di kapal tersebut. Jadi sungguh-sungguh asik deh. Kesimpulan dari road trip kali ini yang ke Sulawesi, Union Dolan Celebes ini memang agak berbeda dengan yang di Sumatera kemarin yang sudah kami lakukan di Desember lalu. Medan jalanan jauh lebih menantang. Secara
rute juga inilah lebih berkelok-kelok, lebih butuh konsentrasi tinggi lah intinya. Terus juga terjadi perubahan rute beberapa kali ya, menyesuaikan dengan kondisi. Terus dalam sehari itu kami ya berkendara sekitar 200 sampai 300 kilo, ya kurang lebih 8 sampai 10 jam perjalanan. Terus juga melewati cukup banyak kota yang tidak ada SPKLU-nya, sehingga kami hanya bisa mengandalkan SPLU dengan menggunakan charger portable 16 ampere, di mana itu waktu chargingnya praktis 2 kali lebih lama daripada dengan SPKLU. Ini tentu sangat menantang dan ya Perjalanan menjadi lebih lama. Lebih lama, betul. Terus sinyal HP juga menurut pengalaman sih cukup sulit. Yang bisa diandalkan paling memang Telkomsel. Tapi itu pun di tiap jarak antar kota lebih sering tidak ada sinyalnya daripada ada. Mungkin karena konturnya, bukit-bukit ya, bukit, gunung. Jadi bisa dibilang satu pulau Sulawesi ini isinya bukit sama gunung semua. Overall, jalanan di Sulawesi itu bisa dibilang sebenarnya mulus dan rata. Hanya memang di beberapa titik karena memang ada beberapa daerah yang suka ada longsor, banjir, ya di titik-titik tersebut suka ada perbaikan atau jalannya memang kurang bagus. Road trip kali ini kami sangat banyak dibantu oleh teman-teman PLN di Sulsel Rabal dan Sulut Tenggo. Bahkan di beberapa kota kami disambut luar biasa dengan spanduk, dengan dijamu makan, dengan disediakan penginapan, kemudian juga kami kasih oleh-oleh, bahkan souvenir dari teman-teman PLN. Kami berdua sangat berterima kasih kepada Pak Latif dan Pak Anang yang sudah sangat membantu kami dengan mengkoordinasi tim-tim PLN yang ada di Sulawesi. Ya, sehingga setiap kali kami cas di SPKLU maupun di SPLU itu dipastikan aman dan tidak ada masalah. Bravo PLN. Road trip Minion Dolan Celeges ini membuktikan bahwa pemilik EV sebenarnya tidak perlu takut untuk membawa EV-nya jalan jauh. Karena kami sudah membuktikan bahwa bisa dari Sulawesi ini kami bisa dari selatan sampai ke utara, mengelilingi 6 provinsi tanpa ada hambatan dan kendala apapun. Apalagi sebenarnya di Sulawesi ini jumlah SPKLU itu sudah cukup memadai. Belum ideal, tapi sudah cukup memadai. Nah, apalagi kalau yang dibandingkan sama Jawa sama Sumatera, itu malah jauh lebih banyak lagi. Nah, kabar terbarunya pada saat kami perjalanan balik ke Makassar, bahkan saat ini pun sudah terjadi penambahan SPKLU yang cukup banyak di Sulawesi, bahkan di kota-kota yang sebelumnya kami singgah untuk cas, yang saat itu belum ada SPKLU, hanya pakai SPLU, saat ini sudah tersedia SPKLU. Jadi intinya sebenarnya Sulawesi saat ini sudah siap untuk EV. Biayanya jelas hemat banget. Total trip kami kemarin 40 hari 39 malam. Jaraknya sekitar hampir 6.000 kilo. Dan biaya charging listriknya berapa? Tidak lebih dari 1,5 juta rupiah. Murah. Kami bersyukur selama perjalanan ini kami dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Kami boleh mendapat pengalaman baru yang seru. Kami boleh bertemu dengan banyak orang yang baik. Kami juga boleh menikmati alam Indonesia, terutama Sulawesi, yang kaya dan indah. Kami juga berterima kasih kepada setiap pimpinan unit PLN yang kami singgahi di Sulawesi,
yang sudah memberikan sambutan hangat dan bantuan yang berlimpah. Tuhan memberkati Anda semua. Juga untuk teman-teman yang memantau perjalanan kami, sampai jumpa di next road trip berikutnya. Mau jalan-jalan murah pakai Happy? Ya, pakai RIV.